Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kuliah sahur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kuliah ini memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kuliah sahur pada pagi hari ini saya akan mengajak para jamaah untuk bertadabbur Al-Quran pada surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini adalah surat yang dikenal dengan sebutan surat At-Tawdi, surat perpisahan. Dan surat yang berjumlah 3 ayat ini disepakati oleh para ulama sebagai ayat Madaniyah karena turun setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, dan termasuk surat yang kata para ulama itu adalah surah yang terakhir diturunkan. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia telah Maha menerima taubat. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa surat ini turun sebelum Fathu Makkah, meskipun terdapat perbedaan pendapat. Tapi Ibnu Rajab mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat-ayat yang turun dan menjadi sebuah surat yang turun sebelum Fathu Makkah. Karena firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, menunjukkan dengan sangat jelas kalau penaklukan kota Makkah itu belum terjadi. Nah, kata idza jaa itu meskipun memakai fi'il madhi itu menunjukkan pengandaian yang sifatnya pasti. Dan di dalam kalimat idza jaa nasrullahi wal fath kita bisa melihat ada kata-kata an-nasr yang berarti pertolongan. Yang dimaksud dengan aun, pertolongan dari Allah itu di dalam ayat ini kata Nasrullah, pertolongan Allah ini adalah pertolongan bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada saat berhadapan dengan musuh-musuhnya, sehingga beliau berhasil menundukkan musuh-musuhnya dan menguasai mereka, termasuk orang-orang yang ada di Makkah pada waktu itu. Dan secara eksplisit surat ini memuat kabar gembira bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga As-Sa'di misalnya mengatakan bahwa dalam surat ini terdapat kabar gembira dan perintah Rasulullah pada saat kemunculannya. Dan kabar gembira itu berupa pertolongan Allah bagi Rasulullah dan juga peristiwa penaklukan kota Makkah dengan masuknya orang-orang Makkah ke dalam agama Allah secara serentak berbondong-bondong. Nah, di dalam menjelaskan ayat ini, para ahli tafsir, saya kutip saja, Abu Bakar Al-Jazairi mengungkapkan, jika sudah datang pertolongan Allah bagimu, wahai Muhammad, hingga engkau berhasil mengalahkan musuhmu di setiap perangan yang engkau jalani, datang juga anugerah penaklukan. Dan penaklukan di situ adalah penaklukan kota Makkah. Allah membukanya bagimu sehingga menjadi wilayah Islam yang sebelumnya merupakan daerah kufur. Adapun pengertian Al-Fath pada surat ini
adalah Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota suci Makkah. Dan Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan Al-Fathu yaitu Fathu Makkah, dan ini merupakan pendapat yang disepakati oleh para ahli tafsir. Sementara Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jauzi dan Al-Qurtubi menegaskan pendapat yang menegaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang terkait dengan Fathu Makkah, sehingga Al-Fath di situ adalah Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia makhluk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Disebutkan dalam beberapa kitab bahwa memang bangsa Arab menunggu penaklukan kota Makkah agar kota Makkah itu diisi oleh orang-orang Islam. Mereka bahkan menyatakan begini, biarlah Rasulullah dan kaumnya, jika beliau menang atas mereka berarti ia menang sebagai seorang nabi, dan memang dia seorang nabi yang pantas menerima kemenangan karena kejujurannya. Nah, ketika terjadi penaklukan kota Makkah, orang pun bergembira dan banyak yang memeluk Islam, bahkan berbondong-bondong. Imam Al-Qurtubi mengatakan peristiwa itu terjadi ketika kota Makkah berhasil dikuasai. Bangsa Arab bahkan mengatakan bila Muhammad berhasil mengalahkan para penduduk Makkah, padahal dulu mereka dilindungi oleh Allah dari pasukan gajah, maka tidak ada kekuatan bagi kalian untuk menahannya. Maka mereka pun memeluk Islam secara serentak. Ibnu Katsir juga memberi penjelasan saat terjadinya penaklukan kota Makkah, orang-orang memeluk agama Allah secara berbondong-bondong, dan belum lewat 2 tahun Jazirah Arab sudah tersirami oleh keimanan yang kemudian dikatakan tidak ada simbol di seluruh suku Arab kecuali simbol Islam. Dan ayat ini menandai bahwa kemenangan akan terus berlangsung dan akan semakin bertambah pada saat dilantunkannya tasbih, tahmid, dan istighfar dari Rasulullah SAW. Ini merupakan bentuk sikap syukur, dan faktanya kemudian bisa kita jumpai pada masa Khulafaur Rasyidin dan generasi setelah mereka. Nah, pertolongan Allah ini akan berlangsung terus-menerus, dan orang yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ada kaum yang masuk Islam tanpa pernah ada yang masuk ke agama lainnya, sampai akhirnya jumpai adanya pelanggaran pada umat ini terhadap perintah Allah, sehingga mereka dilanda bencana berupa perpecahan dan terkoyak-koyak keutuhan dan persatuan mereka. Dan kemudian ayat wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ini perintah. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Al-Qurtubi mengatakan bahwa jika engkau salat, maka perbanyaklah dengan cara memujinya atas limpahan kemenangan dan melakukan kota Makkah ini, dan mintalah ampun kepada Allah. Dan para jemaah yang dirahmati Allah, para sahabat itu utamanya para sahabat yang menyaksikan kemenangan orang Islam itu mengartikan ayat ini dengan mengatakan, Allah merintahkan kami untuk memuji dan memohon ampun kepadanya ketika pertolongan Allah sudah tiba dan penaklukan Makkah itu sudah terjadi, termasuk penaklukan-penaklukan yang memang terjadi pada saat di mana orang Islam itu memperoleh kemenangan. Dan pernyataan ini muncul pada saat Umar bin Khattab mengarahkan pertanyaan kepada mereka mengenai kandungan surat An-Nasr ini. Ibnu Katsir mengomentari penjelasan ini dengan mengatakan makna yang ditafsirkan oleh sebagian sahabat yang duduk bersama Umar itu dinyatakan bahwa kita diperintahkan untuk bertahmid, memuji Allah dan bersyukur kepadanya ketika betul-betul ada penaklukan, yaitu dengan melaksanakan salat dan mohon ampun kepada Allah. Dan memang pada saat itu dikatakan Rasulullah mengerjakan salat 8 rakaat pada hari penaklukan kota Makkah, dan bahkan dalam beberapa hadis dikatakan bahwa beliau mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat di hari penaklukan kota Makkah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ayat terakhir dinyatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah Maha penerima taubat. Maksudnya Allah menerima taubat orang-orang yang bertasbih dan mohon ampun.
Allah mengampuni, merahmati mereka dan menerima taubat mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW saja yang sudah terpelihara di dosa diperintahkan beristighfar, maka orang lain pun akan beristighfar karena mencontoh Rasulullah SAW. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi pada penaklukan kota Makkah dan kemudian perintah Allah untuk orang-orang Islam bersikap bijak ketika memperoleh kemenangan dengan berupaya untuk bertasbih dan beristighfar, ini menunjukkan bahwa orang Islam tidak boleh sombong ketika memenangkan peperangan dalam bentuk apapun. Dan pada saatnya kita harus tahu bahwa apapun yang diperoleh itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Dan jangan sampai kita menepuk dada bahwa apa yang kita peroleh itu adalah karya kita semata-mata dan tidak ada kaitannya dengan Allah, karena pada saat kita itu berkata begitu, kita akan kehilangan dzikrullah, ingatan kita terhadap Allah, sehingga kita bisa bersikap sombong karena memperoleh kemenangan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, surat An-Nasr itu memberikan pelajaran yang sangat berharga pada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana seseorang yang memperoleh kemenangan itu jangan pernah menepuk dada, bersikap sombong dengan kemenangannya. Bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita umat Islam itu berupa kemenangan. Untuk apa? Untuk menyadari, untuk sadar bahwa semua itu berasal dari Allah dan harus kita syukuri. Kembalikan semuanya pada Allah dengan sikap rendah hati, dan pada saatnya kita harus sadar bahwa kemenangan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, karena kemenangan-kemenangan yang kita peroleh itu semata-mata adalah bagian dari karunia Allah yang harus menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, karena betapapun tanpa izin dari Allah kita tidak akan memperoleh apa-apa. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ahli tafsir kemudian mengatakan, apa ibrah, pelajaran dari surat An-Nasr itu? Dari hasil telaah saya dapat memetik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ternyata kenikmatan yang telah dikaruniakan oleh Allah terhadap umat Islam itu sangat banyak, dan oleh karenanya kita harus punya sikap syukur sepanjang waktu, dimanapun dan kapanpun, atas apapun kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua. Selain bersyukur, kita senantiasa harus bertasbih untuk memuji Allah dan beristighfar atas setiap kesalahan kita, karena boleh jadi pada suatu saat kita pernah lalai untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan bahkan dalam banyak hal kita bisa bersikap kufur nikmat, melakukan berbagai macam bentuk kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak. Dan marilah kita mulai diri kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan beristighfar atas setiap kesalahan yang kita lakukan, dan jangan lupa memuji Allah, karena betapapun dengan sikap itu kita akan semakin dekat kepada Allah, dan pada saatnya kedekatan kita kepada Allah akan memberikan dampak positif pada diri kita, karena Allah akan selalu bersama kita, melindungi kita, mengarahkan kita dengan hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan dengan hidayah dan taufik Allah kita akan bisa berjalan lurus, dan pada saat kita berjalan lurus, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan fit dunia wal akhirah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.